Malam itu, langit riad diguyur hujan gerimis langka, seperti turut menyembunyikan tangis rindu Desi pada kampung halamannya di Probolinggo. Ia duduk di sudut dapur marmer yang dingin, membersihkan panci besar bekas masakan pesta keluarga majikannya. Tak ada yang tahu, di balik senyum sopan saat menyuguhkan teh, Desi menyimpan luka dalam, ditinggal kekasihnya yang menikah dengan sahabat sendiri, meninggalkan luka yang bahkan waktu enggan menyentuhnya. Desi hanyalah TKW biasa, bekerja diam-diam tanpa mengeluh. Setiap malam, ia berdoa di lantai dingin, berharap ibunya di kampung diberi umur panjang. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis, bermula dari sebuah kejadian sederhana, menolong seorang pria Arab yang terserang asma di lorong rumah ketika semua orang tertidur. Ia tak tahu bahwa pria itu adalah Emir Al-Faiz, anak sulung dari keluarga bangsawan kaya raya yang menyamar sebagai pelayan demi menilai sifat para pegawai. Sejak malam itu, semuanya terasa berubah. Emir kerap muncul tiba-tiba di dapur, menawarkan bantuan canggung namun tulus. Desi sempat ketakutan, mengira dirinya akan diberhentikan karena dianggap terlalu dekat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Suatu pagi, ia dipanggil ke ruang tamu utama. Di sana, duduk Emir dengan mengenakan jubah putih bersulam emas, diapit ayah ibunya yang tampak sangat serius. Di hadapan mereka, ditaruh sebuah baki beludru berisi cincin zamrud besar. "Aku ingin menikahimu," ujar Emir lirih dalam bahasa Indonesia patah-patah, mengejutkan Desi yang hampir menjatuhkan baki teh di tangannya. Dunia serasa berhenti berputar. Para pelayan yang mengintip dari balik tirai nyaris pingsan. Desi berdiri membeku, wajahnya memucat, tangannya gemetar. Ia merasa ini pasti lelucon, mimpi atau bahkan jebakan. Tapi tatapan mata Emir tak main-main. Di balik kelembutannya, ada kesungguhan dan luka yang sama, seperti mereka saling menemukan di antara reruntuhan masing-masing. Desi pulang ke kamarnya malam itu tanpa suara, membawa kebingungan yang mengguncang dada. Ia menatap cermin kecil peninggalan almarhum ayahnya, seolah bertanya, siapa aku hingga dipilih seorang pangeran gurun? Ia menelpon ibunya di kampung, dan tangis pun pecah. Sang ibu marah, menuduh Desi terbuai harta, menyebut bahwa pernikahan beda budaya hanyalah jebakan untuk dijadikan istri simpanan atau boneka pameran. Desi hanya diam, hatinya terombang-ambing antara mimpi dan ketakutan. Keesokan harinya, Emir datang membawa sesuatu yang tak diduga, sebuah video pendek. Dalam video itu, ia berbicara kepada ibunda Desi dengan logat yang berantakan, memperkenalkan diri sebagai pria biasa yang hanya ingin perempuan sederhana yang bisa membuatnya merasa seperti manusia. Ia tidak butuh putri bangsawan lain, karena semua yang pernah ia pacari hanya melihat kekayaannya. "Saya ingin ibu tahu, saya mencintai anak ibu karena hatinya. Bukan karena asal-usulnya." Seketika, tangis sang ibu meledak di ujung sambungan. Doa dan restu akhirnya mengalir. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena dalam waktu sekejap, kabar pernikahan Desi menyebar ke kampung. Tuduhan datang bertubi-tubi. "Matre," kata tetangga. "Jual diri ke Arab," sindir yang lain. Desi hanya mampu membaca semua komentar lewat layar ponsel sambil memeluk dadanya yang sesak. Ia tak menyangka, jalan menuju kebahagiaan justru dipenuhi duri dan air mata. Namun di balik semua hujatan dan rasa takut, Desi tahu satu hal, hidup telah membawanya ke titik yang tak pernah ia duga. Pilihan sudah ada di tangannya. Dan di ujung lorong istana pasir itu, berdiri seorang pria asing yang tatapannya tak pernah berubah sejak malam pertama ia ditolong. Tatapan yang tidak melihat status, hanya hati. Kini Desi hanya bisa menarik napas panjang, bersiap menyambut takdir yang mengetuk pintu hidupnya, dengan gaun putih dan rahasia yang baru akan terungkap. Desi menatap layar ponselnya yang bergetar pelan. Di layar, wajah ibunya tampak muram. Rambut yang mulai memutih disanggul seadanya, sorot matanya tajam, menyiratkan kekhawatiran yang dalam. "Des, kamu pikir hidup itu dongeng? Mereka itu kaya, kamu cuma anak petani. Jangan bodoh, nak," suaranya parau, penuh ketakutan. Desi menunduk, merasa seperti tertikam. Di antara suara cinta yang baru tumbuh, ibunya justru meragukan niat baik yang baru saja menyentuh hatinya. "Bu, dia baik, dia sungguh-sungguh," suara Desi nyaris tak terdengar. Tapi kalimat itu malah menyulut amarah sang ibu. Ia menangis, terisak, merasa anak gadis satu-satunya akan terbuang jauh dan hancur, seperti kabar-kabar tragis tentang TKW yang disiksa atau dikembalikan dalam peti mati. "Kamu nggak tahu apa-apa, Des. Mereka bisa saja manis di awal, tapi siapa yang tahu nanti?" Desi menggigit bibirnya. Ia tahu ibunya bukan tak percaya padanya,
Tapi pada dunia yang begitu kejam kepada perempuan kecil dari desa seperti mereka. Setiap tahun, berapa banyak wanita Indonesia yang pulang dalam keadaan remuk? Ia ingin melawan, tapi hatinya sendiri goyah. Ada pertanyaan yang terus menghantui. Bagaimana kalau ini benar-benar jebakan? Bagaimana jika ia hanya boneka eksotis yang dipajang dalam rumah mewah? Di hari berikutnya, Emir datang dengan mata letih. Ia sudah tahu tentang penolakan dari pihak keluarga Desi. Tapi tak satu pun nada marah keluar dari mulutnya. Justru ia membungkuk pelan, memberikan flash disk kecil berisi pesan video untuk Ibunda Desi. Dalam video itu, Emir duduk bersimpuh di atas sajadah, berbicara pelan sambil terbata menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia. Ibu, saya tak punya niat menyakiti. Kalau saya tidak sungguh mencintainya, saya tidak akan memohon kepada langit untuk diberikan kesempatan menjaganya. Desi mengirimkan video itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ibunya tak langsung membalas. Butuh 2 hari sebelum telepon berdering. Kali ini, suara sang ibu tak lagi keras. Tangis lirih menggema. Des, kalau kamu yakin, ibu ikhlas. Tapi kamu harus janji, jangan pernah lepas dari Tuhan, nak. Dunia mereka bukan dunia kita. Desi membekap mulutnya sendiri, berusaha menahan isak yang akhirnya pecah juga. Restu itu datang seperti hujan pertama setelah musim panjang kekeringan. Namun di kampung, badai belum reda. Kabar pernikahan Desi menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Seorang tetangga mengunggah foto Desi memakai baju pesta Arab, dan komentar jahat mengalir deras. Pasti jadi istri ketiga. Dijual sama orang tua demi dolar. Kalimat-kalimat itu menyayat hati Desi lebih dari luka fisik manapun. Ia mematikan ponsel, memeluk bantal sambil menjerit dalam diam. Dunia luar tak tahu betapa ia bertaruh jiwa dan air mata untuk mencintai pria itu. Emir yang mengetahuinya, hanya memegang tangan Desi dan berkata lembut, kalau kau mau mundur, aku akan pahami. Tapi justru disitulah Desi makin yakin. Ia tak sedang dicintai karena latar belakang, tapi karena keberaniannya tetap jujur dan rapuh di depan badai. Ia menatap mata Emir dengan suara bergetar, aku sudah kehilangan banyak, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa dipilih, bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang aku punya di sini. Ia menunjuk dadanya. Dan malam itu, saat angin gurun berembus pelan, Desi berdiri di atap rumah besar itu, menatap langit Riyadh yang kelam namun luas. Ia tahu jalannya tidak mudah. Tapi ia tak akan mundur. Di ujung ketakutan, di tengah cercaan dan keraguan, ia telah memilih cintanya. Dan cinta yang diperjuangkan dengan air mata, selalu menyimpan kekuatan yang tak bisa dibeli dengan emas. Istana pasir itu menjulang seperti dongeng yang menjelma nyata. Dindingnya terbuat dari marmer putih yang memantulkan cahaya matahari gurun, sementara kubah-kubah keemasannya berkilau hingga membutakan mata. Di halaman luas, para pelayan sibuk mondar-mandir membawa nampan emas, kain sutra, dan rangkaian bunga langka dari pegunungan Atlas. Desi berdiri di tengah gemerlap itu, mengenakan gaun pengantin berlapis 7, beratnya hampir menyamai beban di dadanya. Ia tak menyangka akan menikah di tempat yang hanya pernah ia lihat di layar drama. Tamu-tamu datang dari seluruh penjuru dunia. Para bangsawan, pengusaha, hingga duta besar memenuhi ruangan penuh kristal yang menggantung seperti bintang. Nama Desi disebut berulang kali oleh penyiar pesta, diiringi tatapan penasaran dan bisik-bisik halus. Itukah perempuan Indonesia itu? Bukan dari keluarga kerajaan? Wajahnya cantik, tapi sederhana sekali. Kalimat-kalimat itu mengiris seperti sembilu tak kasat mata. Di balik tabir mewah, Desi merasa kecil, nyaris lenyap oleh sorot lampu dan parfum mahal. Emir mendatanginya sebelum prosesi dimulai. Dengan jas bersulam benang perak dan sorban khas keluarganya, ia memandang Desi tanpa berkata. Hanya satu genggaman yang menenangkan, satu senyum tipis yang membuat Desi menguat. Tak usah takut, bisiknya, malam ini dunia boleh bicara, tapi esok yang kita bangun adalah milik kita. Kalimat itu membalut luka-luka yang ditinggalkan oleh cemooh, menyusup seperti doa yang bergaung dari hati paling dalam. Saat ijab kabul dikumandangkan dalam bahasa Arab, dan Desi menjawab dengan suara lirih namun mantap, seluruh ruangan hening. Tak ada musik, tak ada tepuk tangan, hanya gema kalimat suci yang memisahkan masa lalu dari masa depan. Di detik itu, Desi resmi menjadi istri Emir Al-Faiz, bukan lagi TKW, bukan sekadar gadis desa. Tapi seorang istri bangsawan, meski jiwa dan jantungnya masih tetap milik tanah Probolinggo. Usai akad, pesta megah digelar dengan tabuhan genderang gurun dan denting dawai khas Andalusia.
Namun di tengah kegembiraan itu, Desi merasa diawasi. Ada sepasang mata tajam di pojok ruangan, milik seorang wanita tua berjubah hitam yang tak pernah tersenyum. Ia tak ikut memberi ucapan selamat, hanya berdiri dia memandangi Desi seolah ingin menelanjangi seluruh isi jiwanya. Desi merasa merinding, tapi tak tahu harus bertanya pada siapa. Beberapa sepupu Emir pun menunjukkan sikap aneh. Mereka tersenyum hambar, mengucapkan selamat dengan bahasa tubuh yang dingin. Seorang di antaranya, bernama Naufal, mendekat dan berbisik pelan, "Kau mungkin menikahinya hari ini, tapi tidak semua warisan bisa kau sentuh, perempuan asing." Kata-kata itu menggantung seperti racun dalam udara yang harum. Desi mencoba mengabaikannya, namun hatinya tak bisa tenang. Malam pun menjelang, dan langit di atas gurun menampakkan bintang-bintang yang tak pernah ia lihat di kampung. Dari balkon istana, Desi menatap hamparan pasir yang sunyi. Ia seharusnya bahagia, tapi ada rasa was-was yang mengendap di lubuk hatinya. Seolah pernikahan ini menyimpan lapisan demi lapisan rahasia, yang belum diungkap oleh siapapun. Dan di balik pintu kamarnya malam itu, sesuatu yang tak terduga sedang menanti. Diiringi suara adzan dari kejauhan, Desi melangkah menuju malam pertamanya. Bukan sekadar malam penuh cinta, tapi malam yang akan membuka tabir masa lalu Emir, dan takdir luar biasa yang telah dipilihkan semesta untuknya, dengan harga yang tak murah. Pintu kamar itu terbuka perlahan, mengungkap ruangan luas berhias lampu-lampu gantung kristal dan kelambu sutra yang menjuntai dari langit-langit. Aroma gaharu membungkus udara, namun bukan kenyamanan yang menyergap hati Desi, melainkan gemetar yang sulit ia redam. Gaun putih yang ia kenakan sejak siang terasa seperti beban, bukan lagi simbol kebahagiaan, melainkan kain penuh tanda tanya. Ia melangkah pelan, sementara di dalam, Emir telah menunggunya, duduk di ujung ranjang, wajahnya menunduk dalam cahaya remang. Desi menutup pintu, napasnya sesak oleh gugup dan tanya yang berserakan. Emir menatapnya, matanya dalam, namun berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, bukan rahasia kecil, tapi sesuatu yang besar, seperti jurang yang menganga di antara keduanya. "Sebelum kita mulai apapun malam ini," kata Emir dengan suara yang hampir seperti bisikan, "aku harus jujur, ada hal yang kau harus tahu." Desi menegang, seolah baru menyadari bahwa dongeng ini mungkin belum selesai diuji. Emir bangkit, berjalan ke meja kecil di sisi ruangan, lalu mengambil kotak kayu tua yang ia buka perlahan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan foto dan dokumen dalam bahasa Arab, gambar seorang perempuan asing yang mirip Desi, namun lebih dewasa, matanya sayu, mengenakan pakaian yang jelas bukan dari masa kini. "Dia, istriku yang pertama," ujar Emir dengan suara berat. "Dia meninggal 5 tahun lalu, tapi bukan karena sakit dia dibunuh." Desi menutup mulutnya. Dunia seolah berhenti berputar. Emir menjelaskan bahwa sang istri dulu juga wanita luar negeri, dinikahinya diam-diam karena cinta. Tapi pernikahan itu memicu konflik dalam keluarganya. Sang istri menjadi sasaran benci, dicurigai, dan pada akhirnya ditemukan tak bernyawa di taman belakang istana. Hingga kini pelakunya belum diketahui, namun Emir mencurigai bahwa kematiannya bukan kecelakaan. "Dan aku takut, kau bisa mengalami nasib yang sama," katanya lirih. Tubuh Desi terasa lemas. Ia tak pernah membayangkan malam pertama yang seharusnya penuh kehangatan justru menjadi malam yang diselimuti duka masa lalu. Ia tak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa dimanipulasi, seolah diseret masuk ke dalam pusaran bahaya tanpa diminta. Tapi di sisi lain, ia melihat ketulusan Emir, lelaki yang terluka, yang mencoba mencintai lagi meski hatinya belum benar-benar sembuh. Dan di balik semua ketakutan itu, Desi justru merasa iba. Ia mendekat, lalu duduk di samping Emir. Tangannya meraih lengan sang suami yang gemetar. "Kita tidak bisa melawan masa lalu, tapi kita bisa memutus rantai ketakutan," bisiknya pelan. Emir menoleh padanya, matanya berkaca-kaca. Malam itu, tak ada ciuman bergairah, tak ada pelukan yang terburu. Yang ada hanya dua jiwa yang saling memulihkan, dalam diam, dalam doa, dalam luka yang perlahan mengering. Di luar kamar, angin gurun berembus kencang, menggetarkan kaca jendela. Desi menatap langit-langit kamar megah itu, menyadari bahwa malam pertamanya bukan soal gairah, melainkan tentang keberanian. Dan mungkin, ini justru menjadi awal yang lebih kuat daripada pernikahan manapun, karena mereka memulainya bukan dengan kebohongan, tapi dengan luka yang dihadirkan tanpa topeng. Dan ketika mata mereka saling bertemu untuk terakhir kalinya malam itu, satu janji terucap tanpa kata. Apapun yang terjadi, mereka akan berjalan bersama.
meski harus melewati lorong-lorong istana yang penuh bayang-bayang rahasia. Hari-hari awal pernikahan Desi tak seperti mimpi yang dibayangkan gadis-gadis di kampungnya. Di balik gemerlap istana, ia merasa seperti hidup dalam bayang-bayang. Pelayan-pelayan tersenyum sopan, tapi tak satupun yang benar-benar menatapnya. Setiap langkahnya seperti diawasi, bahkan saat ia menyusuri taman istana yang luas dan sunyi, langkah kaki lain kerap terdengar membuntuti. Tapi setiap kali ia menoleh, tak satupun sosok terlihat. Hanya angin gurun yang berembus dingin menusuk kulit. Emir semakin sibuk. Ia sering meninggalkan rumah sejak subuh dan baru kembali menjelang tengah malam. Desi dibiarkan sendiri, ditemani keheningan dan dinding-dinding megah yang terasa seperti penjara tanpa jeruji. Ia mencoba mengisi waktunya dengan membaca, menulis surat untuk ibunya yang belum pernah dikirim, dan menghafal beberapa doa dari Al-Quran kecil yang dibawanya dari tanah kelahiran. Tapi makin lama, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada perabot yang berpindah posisi. Gaun yang sebelumnya dilipat rapi, kini terlempar ke lantai tanpa sebab. Suatu malam, ketika bulan menggantung penuh di langit Arab, Desi terbangun karena suara samar, seperti isakan perempuan. Ia berjalan pelan menyusuri lorong, kakinya nyaris tak menyentuh karpet beludru. Suara itu membawanya ke sebuah kamar tua yang terkunci rapat. Saat ia menempelkan telinga ke pintu, suara itu tiba-tiba hilang. Berganti dengan bisikan lirih dalam bahasa yang tak ia mengerti. Ia mundur perlahan, jantungnya berdebar hebat. Tak ada siapapun di lorong itu. Namun di ujung, sesosok wanita berjubah hitam berdiri diam, matanya menatap tajam tanpa berkedip. Desi tercekat. Saat ia mengedip, sosok itu menghilang. Ia lari kembali ke kamarnya, membungkus diri dengan selimut dan berdoa tiada henti. Esok paginya, ia memberanikan diri bertanya pada salah satu pelayan tua yang tampak lebih ramah. Tapi seketika, wajah si pelayan pucat. Ia menunduk dalam-dalam dan hanya menjawab dengan lirih, beberapa pintu di istana ini sebaiknya tidak dibuka. Nyonya, kalimat itu membuat tengkuk Desi terasa dingin. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang tak boleh disentuh. Malam berikutnya, Desi memberanikan diri membuka laci tua di kamar Emir, mencari petunjuk. Ia menemukan satu buku catatan kecil, penuh tulisan tangan dalam bahasa Arab dan Perancis. Di halaman belakang, ada gambar wanita yang pernah ditunjukkan Emir, istri pertamanya, berdiri di taman, tersenyum tipis dengan sorot mata kosong. Tapi yang membuat Desi menggigil bukanlah foto itu, melainkan coretan kecil di sudut kertas. Dia belum benar-benar pergi. Kepalanya terasa berat, dadanya sesak. Seolah hawa istana ini tak hanya diisi oleh manusia, tapi oleh kisah-kisah yang tak kunjung usai. Emir yang pulang malam itu, langsung memeluknya erat, seolah merasakan ketakutannya tanpa perlu kata. Tapi Desi mulai ragu. Apakah Emir sungguh tidak tahu apa yang terjadi, atau justru menyembunyikan lebih banyak dari yang ia akui? Dan pada malam ketujuh, tepat seminggu sejak mereka menikah, Desi kembali mendengar suara itu. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Saat ia membuka mata, sosok perempuan berpakaian putih lusuh berdiri di ujung ranjangnya, rambutnya panjang menjuntai, dan matanya menatap penuh luka. Desi menjerit. Emir berlari masuk, tapi sosok itu sudah menghilang. Hanya bau anyir yang tertinggal di udara. Dan Desi sadar, ia tidak hanya menikahi Emir. Ia juga menikahi masa lalu yang belum selesai dikubur. Pagi itu, istana diselimuti kabut tipis, meski gurun biasanya cerah membakar. Udara terasa berat, seolah langit sendiri enggan membuka hari. Desi duduk diam di balkon kamarnya, tubuhnya menggigil meski mentari mulai naik. Ingatan tentang perempuan berbaju putih yang berdiri di ujung ranjang semalam tak kunjung pergi dari benaknya. Ia mencoba menenangkan diri dengan doa, tapi setiap helaan napas membawa kembali tatapan kosong dan wajah pucat penuh nestapa itu. Ada sesuatu yang mengikatnya dengan arwah itu, sesuatu yang ingin disampaikan namun belum menemukan jalan. Emir masuk tanpa mengetuk. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia duduk di samping Desi tanpa berkata-kata. Keheningan itu menyesakan, sampai akhirnya Desi bertanya lirih, "Kau tahu dia kembali, bukan?" Emir mengangguk perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia tampak rapuh, nyaris seperti anak kecil yang tersesat. "Aku melihatnya juga, semalam." Dia menatapku, sama seperti dulu, ketika tubuhnya ditemukan di kolam belakang, gumamnya dengan suara patah. Desi menatap suaminya dengan campuran iba dan ketakutan. Emir akhirnya mengisahkan malam terakhir bersama istrinya yang pertama, Alia.
Mereka bertengkar hebat karena Emir hendak membawanya ke tanah kelahirannya di Prancis, agar jauh dari tekanan keluarga. Tapi malam itu, Alia menghilang. Esok paginya, jasadnya mengapung di kolam dengan gaun yang masih utuh. Tak ada luka, tak ada jejak. Namun Emir yakin ia tidak bunuh diri. Ia tahu, seseorang di istana ingin Alia pergi, untuk selamanya. Aku terlalu pengecut saat itu. Aku diam. Aku takut pada ayahku, pada saudara-saudaraku yang membencinya. Mereka menganggapku memalukan karena menikahi perempuan asing 2 kali berturut-turut, lirih Emir. Dan sekarang, roh Alia kembali. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk memperingatkan. Desi mengatupkan bibirnya, hatinya gemetar. Ia sadar bahwa sejak awal, istana ini bukan sekadar rumah mewah, tapi labirin luka yang belum sembuh. Emir bangkit, membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulan sabit. Ini milik Alia. Ia selalu bilang, jika suatu hari ia tak bisa bicara, kalung ini akan menemukan jalannya sendiri. Ia menyerahkannya pada Desi, tangannya bergetar. Saat Desi menyentuh liontin itu, sekelebat bayangan muncul dalam benaknya. Alia, menangis, berdiri di depan pintu kamar yang sama, memohon agar tak ditinggal. Tubuh Desi limbung. Kalung itu menyimpan sisa energi, semacam pesan yang belum selesai. Malam harinya, Desi meletakkan kalung itu di meja kecil di dekat tempat tidur. Ia berharap bisa tidur tenang, tapi lagi-lagi terdengar suara tangis. Kali ini, ia tak takut. Ia mengikuti suara itu hingga ke lorong belakang, menuju pintu kayu tua yang dulu dikunci rapat. Anehnya, malam itu pintu terbuka dengan mudah. Di baliknya, hanya ruang kosong dengan cermin besar dan dinding batu yang lembab. Tapi di cermin itu, Desi melihat sesuatu yang tak terlihat di ruang nyata. Alia berdiri, menunjuk ke arah bawah lantai. Keesokan paginya, Desi dan Emir menyewa seorang arsitek tua kepercayaan kerajaan untuk membuka lantai tempat Alia menunjuk. Dan benar saja, terdapat ruang rahasia di bawah kamar itu. Ruang gelap yang menyimpan pakaian, buku harian, dan barang-barang Alia yang seharusnya dikubur bersama jasadnya. Tapi yang paling mengejutkan adalah satu surat tertulis tangan, ditujukan untuk Emir. Surat itu berisi peringatan bahwa jika Emir menikahi perempuan dari luar istana lagi, penghuni terdalam rumah ini tidak akan diam. Desi tak tahu siapa yang dimaksud dengan penghuni terdalam. Tapi ia merasa, sejak malam itu, pertarungan sebenarnya baru dimulai. Bukan lagi antara cinta dan restu keluarga, melainkan antara hidup dan kekuatan tak kasat mata yang bersarang di jantung istana. Sejak ruang bawah tanah itu ditemukan, suasana istana berubah drastis. Dinding-dinding seolah menyimpan rintihan. Lampu gantung di lorong utama berayun sendiri, dan bau bunga melati yang menyengat muncul tiba-tiba, padahal tak ada satu tangkai pun di seluruh ruangan. Desi mulai merasakan tekanan yang tak kasat mata, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Bahkan suara langkah Emir pun terasa jauh dan dingin, seakan ia pun terseret masuk ke dalam kabut misteri yang semakin pekat. Malam itu, Desi duduk sendirian di depan meja rias tua yang entah kenapa sering berkabut kacanya. Kalung Alia tergantung di lehernya. Ia tahu, selama kalung itu bersamanya, roh Alia masih terikat padanya. Dan benar saja, lewat pantulan kaca, ia melihat sosok wanita itu lagi. Kali ini, bukan hanya berdiri, tapi mendekat, menatapnya dengan air mata berlinang, kemudian menunjuk ke arah surat terakhir yang mereka temukan di ruang bawah. Bibirnya bergerak, tanpa suara, namun Desi dapat membaca kata itu dengan jelas, pengkhianatan. Keesokan harinya, Desi menyusuri kembali ruang rahasia yang kini tak pernah lagi dikunci. Ia menelusuri dinding demi dinding, hingga menemukan sebuah celah sempit yang dulunya tertutup rak buku. Dengan senter kecil, ia masuk perlahan ke lorong gelap yang terasa semakin mencekam. Jantungnya berdebar tak karuan. Dan di ujung lorong itu, ia menemukan pintu besi berkarat. Tangannya gemetar saat mendorongnya. Dan saat terbuka, aroma anyir darah yang membusuk menyergap wajahnya. Ruangan itu jauh berbeda dari ruang penyimpanan lain. Di dalamnya ada kasur kecil, rantai besi tergantung, serta pakaian perempuan yang sobek dan berlumuran darah. Di salah satu sudut, ada tumpukan tulang kecil, terbungkus kain berwarna merah marun. Desi menjerit. Ia tersungkur, tubuhnya limbung. Dalam sekejap, seluruh dinding ruangan dipenuhi bisikan tak jelas, suara rintih dan teriakan minta tolong dalam berbagai bahasa. Ia menutup telinga, berlari sekuat tenaga kembali ke atas.
Emir menemukannya di tangga, tubuh Desi hampir tak sadarkan diri. Setelah dibaringkan, Desi memaksakan diri bicara. Ia menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, Emir menangis di pelukannya. Bukan karena takut, tapi karena kenyataan yang selama ini ia abaikan terbukti jauh lebih gelap. Ruang itu, dulu tempat penyiksaan para perempuan asing, bisik Emir lirih. Sejak ratusan tahun lalu, keluargaku memiliki kebiasaan terkutuk, mereka memperlakukan perempuan dari luar sebagai ancaman darah. Kalimat itu menancap dalam hati Desi seperti pisau. Ia tak tahu harus membenci siapa, leluhurnya Emir, ayahnya yang masih hidup, atau istana itu sendiri yang seakan menyimpan dendam turun-temurun. Tapi satu yang pasti, ia harus menyelamatkan Emir, dan dirinya sendiri dari takdir mengerikan yang nyaris mengulang sejarah kelam. Desi pun memutuskan, malam itu juga, untuk mengakhiri semuanya. Bukan dengan pelarian, tapi dengan menghadapi langsung arwah Alia, dan para korban yang belum tenang. Saat malam menjelang, Desi turun seorang diri ke ruang rahasia itu. Ia membawa air suci, kitab kecil, dan liontin Alia. Di dalam ruangan gelap itu, ia berlutut dan membaca doa yang diajarkan ibunya sejak kecil. Tiba-tiba, udara menjadi berat. Lilin yang ia nyalakan padam dengan sendirinya. Sosok-sosok mulai muncul di sekelilingnya, perempuan-perempuan dengan wajah luka, rambut kusut, dan tatapan hampa. Tapi Desi tak gentar. Ia memejamkan mata, membisikkan kata damai, meminta mereka pergi, dan membebaskan istana dari dendam. Di detik terakhir, sebelum semua gelap, Desi merasakan sentuhan hangat di bahunya. Lalu suara lirih mengucap dalam bahasa Indonesia yang lembut, "Terima kasih, adikku." Nafas terakhir dari ruangan rahasia itu bukan milik manusia yang hidup, melainkan jiwa-jiwa yang akhirnya bebas dari rantai pengkhianatan. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan, langit di atas istana bersih dari kabut. Setelah malam penyucian itu, istana kembali hening. Tak ada bisikan, tak ada sosok di cermin, tak ada tangis di lorong. Desi sempat berharap semua telah usai, bahwa arwah Alia dan para perempuan yang terpenjara telah menemukan kedamaian. Tapi ketenangan itu hanya berlangsung sementara. Beberapa hari setelahnya, Emir mulai berubah. Wajahnya tirus, matanya sering memandang kosong keluar jendela, dan tidurnya dipenuhi mimpi buruk yang tak bisa ia ceritakan. Desi tahu, luka dari masa lalu tidak bisa hilang begitu saja. Suatu malam, Emir berdiri di halaman belakang istana, tepat di tepi kolam tempat jasad Alia ditemukan dulu. Ia berbisik lirih, menyebut nama-nama asing yang tak pernah dikenal Desi. Ketika ia memanggil salah satu di antaranya dengan nada penuh kasih, Desi mendekat dan menggenggam tangannya. Tapi yang ia rasakan bukan kehangatan suami, melainkan dingin kematian. Mata Emir memerah. Dia belum pergi. Dia ada di dalam aku sekarang, ucapnya sambil menatap kosong ke permukaan air. Desi terperanjat. Ia melihat sesuatu berkilat dalam bayangan air, sosok Alia, tapi bukan dalam wujud penuh duka seperti sebelumnya. Kini ia tersenyum, tapi senyum itu dingin, menyimpan kemarahan yang belum padam. Malam-malam selanjutnya, Emir mulai berbicara dalam bahasa yang tak ia kuasai. Kadang tubuhnya kaku, mulutnya berbicara sendiri. Desi mencoba mendatangkan ulama kepercayaan kerajaan, namun begitu memasuki gerbang istana, sang ulama langsung jatuh pingsan. Ketika sadar, ia hanya menggeleng dan berkata, "Tak semua yang datang dari langit membawa terang." Desi merasa sendiri. Istana yang dulu penuh pelayan, kini seperti kosong. Mereka satu persatu mengundurkan diri, mengaku mendengar suara-suara dari balik tembok. Bahkan sopir pribadi Emir ditemukan menangis tanpa sebab di dalam mobil, tak sanggup bicara selama 2 hari. Dalam kegilaan yang perlahan menelan kedamaian, Desi mulai menggali sejarah keluarga Emir lebih dalam. Ia menemukan catatan tua yang menyebut bahwa di generasi ke-7, selalu ada satu laki-laki yang diambil oleh roh penjaga keturunan, dan Emir adalah yang ke-7. Malam berikutnya, Desi dikurung rasa gelisah yang menyesakkan. Di mimpinya, ia berada di tengah padang pasir yang luas, dengan ribuan perempuan berpakaian pengantin berjalan ke arahnya. Mereka semua menunduk, membawa tangan berlumur darah, dan satu persatu mereka menyebut namanya. Desi. 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 Ia terbangun dengan peluh dingin, hanya untuk mendapati Emir duduk di ujung ranjang dengan mata melotot, tubuh gemetar, dan suara berat dari tenggorokannya berkata, "Kau harus pergi sebelum fajar. Atau kau akan jadi yang berikutnya." Pagi harinya, Desi mengemas beberapa barang.
Tapi sebelum ia sempat meninggalkan istana, pintu gerbang utama terkunci sendiri. Tak bisa dibuka dari dalam, bahkan oleh para penjaga. Desi dan Emir terkunci di dalam tempat yang kini menjadi labirin roh dan sejarah terkutuk. Satu-satunya jalan keluar adalah mengakhiri kutukan itu sendiri. Tapi bagaimana jika kutukan itu bukan hanya bagian dari masa lalu, melainkan darah yang mengalir dalam tubuh Emir? Desi berdiri di tengah aula besar, menatap langit-langit istana yang dulunya megah. Ia menggenggam kalung Alia, yang kini terasa panas, seperti sedang berdenyut. Ia sadar, jalan damai telah berakhir. Kini bukan saatnya membebaskan arwah, tapi menyelamatkan nyawa. Karena cinta yang menyatukan mereka, sedang dilahap oleh sesuatu yang jauh lebih kelam dari sekadar duka. Langit di atas istana menghitam seperti tertumpah tinta malam sebelum waktunya. Angin padang membawa bisikan panjang yang terdengar seperti ratapan masa silam. Desi berdiri di depan ruang utama, di mana lampu kristal berayun sendiri, memantulkan bayangan yang membelah dinding. Emir kini menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Ia lebih sering termenung, memeluk lutut di sudut ruangan sambil menggumamkan doa-doa yang tak selesai. Tatapannya kosong, seperti ada dua jiwa yang saling berebut dalam satu tubuh. Desi sudah mencoba segalanya, membawa air suci, mengundang ulama dan tabib, bahkan menyalakan api suci di halaman, tapi tak satu pun mampu menyentuh kutukan yang melekat. Semua usaha berakhir hampa. Hingga suatu malam, dalam mimpinya, Alia muncul untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini ia tak menangis. Ia bicara dalam bahasa Desi, dengan suara lantang, satu-satunya jalan adalah darah. Bukan darahmu, tapi darah yang mengikat nama keluarga ini pada kegelapan. Sebelum lenyap, Alia menunjuk ke arah ruang bawah tanah yang pernah Desi sucikan. Pagi itu, Desi menggandeng Emir yang tubuhnya lemah dan dingin menuju ruang rahasia itu sekali lagi. Tangga batu terasa lebih panjang dari sebelumnya, seakan menuntunnya menuju perut neraka. Saat mereka tiba, ruangan dipenuhi coretan merah tua yang tak ada sebelumnya. Tulisan-tulisan kuno muncul di dinding, membentuk lingkaran di lantai. Desi menggenggam tangan Emir lebih erat. "Kalau kau masih ada di sana, tolong lawan ini bersamaku," bisiknya sambil menatap mata suaminya yang mulai kembali bersinar. Ia menggambar lingkaran perlindungan seperti yang ditulis dalam buku tua warisan nenek Emir. Di tengah lingkaran itu, ia menaruh kalung Alia dan sehelai rambut Emir. Suara aneh mulai berdengung dari sudut-sudut gelap. Angin berputar-putar di dalam ruangan, padahal tak ada jendela terbuka. Emir mulai kejang, tubuhnya terguncang hebat. Darah menetes dari hidungnya. Tapi Desi bertahan di tempatnya, melantunkan mantra terakhir sambil air matanya menetes deras. Tiba-tiba suara Emir menggelegar, bukan suaranya sendiri, melainkan suara lelaki tua, suara ayah Emir yang sudah wafat. "Aku tidak akan melepaskannya. Dia penerusku. Dia milikku," teriak suara itu dari tubuh Emir. Desi menjerit, lalu menumpahkan cairan suci ke lantai, membakar lingkaran darah yang menghitam itu. Api biru menyala tinggi, dan jeritan dari berbagai arah menggema memenuhi ruangan. Sosok-sosok hitam berlarian di dinding sebelum akhirnya lenyap diserap cahaya api. Tubuh Emir ambruk. Hening. Tak bergerak. Dunia seakan berhenti. Beberapa detik terasa seperti seabad. Lalu perlahan, Emir membuka matanya. Ia menatap Desi dengan pandangan penuh kehangatan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Aku kembali," bisiknya lemah, sebelum menangis di pelukan istrinya. Kutukan itu akhirnya terputus, setelah berabad-abad menuntut darah dan jiwa. Tapi tidak tanpa harga. Sebagian dari Desi, jiwa dan raganya, ikut terkunci selamanya di ruang bawah tanah itu. Ketika mereka kembali ke atas, sinar matahari menembus jendela kaca berwarna, membentuk bayangan pelangi di lantai istana. Burung-burung kembali terdengar. Para pelayan yang sempat pergi, datang kembali. Namun Desi tahu, istana itu tidak akan pernah benar-benar bersih. Ia telah menyaksikan sendiri, bahwa cinta bisa menjadi pintu bagi gelap dan terang sekaligus. Bahwa setiap sumpah, tak peduli diucapkan dengan cinta, tetap bisa membawa bencana jika berdiri di atas luka sejarah. Dan malam itu, saat semua tertidur, Desi duduk sendirian di balkon. Ia menatap bintang, menggenggam liontin Alia yang kini retak di tengahnya. Angin gurun membelai rambutnya, membawa suara samar yang hanya bisa ia dengar. "Terima kasih, kini kami bisa pulang." Tapi jauh di dasar istana, nyala merah kecil kembali berkedip pelan. Sebuah pertanda,
bahwa tidak semua kegelapan bisa dipadamkan sepenuhnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam kutukan itu diakhiri. Desi memilih meninggalkan istana, membawa serta luka yang tak bisa disembuhkan dan kenangan yang terlalu kelam untuk diulang. Emir melepas kepergiannya dengan mata berkaca, tak bisa berkata apapun selain sebuah pelukan panjang yang terasa lebih dari sekadar perpisahan. Ia seperti mengembalikan separuh jiwanya yang tertinggal pada Desi. Ia tahu, Desi telah membayar harga yang tak sanggup ditanggung perempuan manapun. Desi pulang ke Kediri tanpa sorak-sorai, tanpa selebrasi. Ia tiba dengan tubuh lelah, wajah yang lebih pucat, dan perut yang mulai membuncit. Di balik segala penderitaan, ia membawa satu kehidupan baru, anak dari Emir, pewaris darah kerajaan yang dulu nyaris dikorbankan oleh sejarah kelam. Tak ada yang tahu tentang itu kecuali ibunya, yang menangis dalam diam saat meraba perut Desi di malam pertama kepulangan. "Kamu kuat, nak, terlalu kuat untuk perempuan seumur hidupmu," bisik ibunya sambil mengelus rambut Desi. Desi mulai menata hidupnya kembali, perlahan tapi pasti. Ia tinggal di rumah kecil di pinggir sawah, jauh dari sorotan mata orang-orang yang penasaran. Setiap malam ia menulis dalam buku harian, tentang mimpi-mimpinya, tentang cinta yang menyakitkan namun tetap ia syukuri, dan tentang janin dalam kandungannya yang kadang bergerak seperti tahu isi ibunya sedang menangis. Tak ada yang bisa ia lakukan selain bertahan. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak itu, tanda cinta dari dua dunia yang bertentangan. Namun kehidupan damai itu tak bertahan lama. Desi mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia melihat Emir berdiri di tepi sungai berantas, memanggil namanya sambil mengulurkan tangan. Kadang ia bermimpi istana pasir itu tenggelam perlahan, dengan suara tangisan bayi menggema dari balik dinding. Bahkan pernah, saat tengah duduk di beranda, ia mencium bau melati yang tiba-tiba menusuk, seperti saat di istana dulu. Ia tahu, jejak masa lalu belum sepenuhnya hilang. Sesuatu masih mengikutinya, atau mungkin, mengikuti anak dalam rahimnya. Ketika kandungannya memasuki bulan kelima, Desi mendapat surat. Tanpa nama pengirim. Hanya simbol bintang 8 sudut yang dulu ia lihat di ruang bawah tanah istana. Surat itu bertuliskan satu kalimat dengan huruf Arab yang samar, yang diwariskan tak akan hilang, hanya berpindah bentuk. Tangan Desi gemetar. Ia memeluk perutnya erat-erat. Ada ketakutan baru yang tumbuh, bahwa kutukan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibakar atau dikurung, tapi sesuatu yang bisa hidup dalam darah keturunan. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung sempurna, Desi terbangun karena suara tangis. Tapi bukan tangis bayi. Tangisan itu terdengar dari luar rumah, lirih, seperti perempuan meratap. Ia membuka pintu perlahan. Di bawah pohon mangga tua, berdiri sesosok bayangan putih berambut panjang, menghadap ke sungai. Sosok itu berbalik, dan wajahnya adalah wajahnya sendiri, namun dengan mata hitam legam yang menangis darah. Desi menjerit, tapi suara itu tertelan oleh angin. Sosok itu lenyap dalam kabut. Pagi harinya, Desi hanya diam. Ia menatap cermin lama di sudut kamar, lalu menulis di buku hariannya, "Anakku, bila kelak kau membaca ini, ketahuilah, kau bukan kutukan. Kau adalah harapan. Tapi ingatlah, darah kita membawa sejarah yang tak boleh diabaikan. Jika dunia kembali gelap, nyalakan terangmu sendiri. Jangan ulangi kesalahan ayahmu, atau nenek moyangnya." Ia menutup buku itu, lalu menatap perutnya yang makin besar. Di sana, tumbuh kehidupan, dan mungkin, sebuah warisan yang belum selesai. Dan di langit sore Kediri, awan menggumpal pelan, membentuk siluet istana yang menghilang dalam hembusan angin. Desi tahu, kisahnya belum benar-benar berakhir. Ia hanya menepi, menunggu waktunya tiba. Ketika rahimnya tak lagi sekadar mengandung anak, melainkan mengandung sejarah, dan mungkin takdir yang akan menuntutnya untuk kembali. Tahun-tahun berlalu seperti butiran pasir yang jatuh perlahan di gurun waktu. Desi kini hidup dalam sunyi yang ia pilih sendiri. Di rumah kecil berwarna hijau pudar itu, ia menua bersama anak laki-lakinya yang tumbuh gagah, mewarisi mata tajam ayahnya dan kelembutan yang ia bawa dari rahim ibunya. Tak pernah ia ceritakan seluruh kisah masa lalunya, hanya sepotong-sepotong dalam dongeng pengantar tidur yang dibumbui keajaiban dan teka-teki. Anak itu tumbuh tanpa tahu bahwa ia adalah hasil dari cinta yang pernah menembus batas dunia nyata dan dunia gaib. Ia hanya tahu bahwa ibunya sering menatap langit malam terlalu lama, seakan mencari seseorang yang tak pernah kembali. Kadang, saat mendengar suara azan, Desi menunduk lebih lama, seolah berdoa bukan hanya untuk yang hidup, tapi juga untuk mereka yang terperangkap di antara dua alam. Desi tak pernah kembali ke Arab.
Ia simpan paspor merahnya dalam laci yang terkunci. Setiap kali menyentuhnya, ada denyut halus di dadanya. Kenangan tentang istana yang berdiri megah di tengah gurun, tentang pelukan terakhir Emir, dan tentang jeritan di lorong yang tak pernah hilang dari ingatannya. Ia tahu, sebagian dirinya akan selalu tertinggal di sana, di bawah langit timur tengah yang pernah menyambutnya dengan takdir penuh luka dan cinta. Pada suatu malam sunyi, ketika anaknya tertidur dan suara jangkrik memenuhi udara, Desi duduk di beranda dengan secangkir teh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia memejamkan mata, dan di dalam pikirannya, ia kembali berdiri di depan istana pasir. Emir tersenyum di kejauhan, tangan terulur seperti dulu. Tapi Desi tidak berjalan ke arahnya. Ia hanya tersenyum balik, lalu berbalik memeluk bayangan anaknya yang kini menjadi masa depannya. Jika cinta sejati harus melewati mimpi buruk, maka aku telah menjalaninya, bisiknya pada malam. Dan jika takdir memilihku untuk membuka jalan, biarlah aku jadi batas akhir dari kutukan itu. Dalam hatinya, Desi telah berdamai, dengan luka, dengan sejarah, dengan bayangan-bayangan yang pernah memburu tidurnya. Di suatu pagi yang dingin, ketika embun masih menggantung di daun dan mentari baru menyentuh bumi, Desi ditemukan tertidur di kursi rotannya, senyum tipis mengembang di bibir. Buku hariannya terbuka di halaman terakhir. Di sana tertulis, "Aku tidak menyesal. Aku tidak dendam. Aku hanya perempuan yang pernah dicintai dua dunia, dan memilih hidup di antara keduanya." Dan angin yang bertiup lembut pagi itu, seperti membawa kabar bahwa cerita Desi telah selesai. Namun di tempat jauh, di negeri pasir yang tak pernah benar-benar tidur, sebuah jendela istana terbuka sendiri. Aroma melati menguar pelan. Mungkin cinta tak pernah benar-benar mati.